Kita masih diam dalam kesukaan. Saat ini kami bersatu hati. Kami tolak, katakan, hancurkan di dalam nama Yesus Kristus setiap kudus yang bekerja itu mati. Dengan api Roh Kudus membakar dan mati, sehingga kami dipenuhi dengan kuasa otoritas daripada-Mu. Kuduskan kami semua, kuduskan hamba-Mu yang kami menyampaikan kebenaran firman. Layakan hamba-Mu, penuhi hamba-Mu dengan Roh-Mu, penuhi hamba-Mu dengan kebenaran firman. Berkati urapi bibir-Mu tidak hamba, hati dan pikiran hamba, dan bebaskan roh kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jangan hamba berkata-kata lewat akal pikiran manusia, tapi biar hikmat pengetahuan dan wahyu dari Tuhan lewat kebenaran firman-Mu yang terjadi saat ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Saat ini kami siapkan hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman. Roh lain yang mencoba-coba mengalihkan perhatian kami dari kebenaran firman. Saat ini kami hancurkan yang kuasa darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Yang terdapat di dalam kitab Lukas Kitab Lukas 12 ayat 49 sampai ayat yang ke-53. Sekali lagi, Lukas 12 ayat 49 sampai ayat yang ke-53. Kalau sudah dapat, masuk ayat yang ke-53. 2, 3. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapa aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus mengenal kesakitan dan betapa kesusahannya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, katakan padamu. Bukan damai, melainkan pertentangan. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki dan anaknya laki-laki melawan ayah, mertua melawan menantunya, perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Katakan amin. Kata ini kebenaran akan firman Tuhan. Katakan amin. Memperkeruhkan masalah kecil diperbesar, tetapi di sisi lain sebagai orang yang salah, polemik yang terjadi mulai ikut campur di dalam. Dan negara-negara yang ada di sebagian besar yang merupakan sekutu, baik Ukraina, baik Rusia, sedang mulai membangun apa? Komunikasi. Kita balik lagi dalam konteks kerohanian kita. Sebagai orang tua, mantu juga jadi batu sandungan. Dan sebaliknya, di dalamnya tidak pernah ada kesalahan. Kenapa? Karena Allah senantiasa setiap saat membenarkan kita dan selalu, tapi mereka diberkati secara materi. Iya, mereka diberkati secara materi. Di sisi lain banyak orang Kristen yang mengeluh dengan kehidupan mereka yang hari-hari ini sementara terjadi. Tidak punya apa-apa. Sekalipun mereka penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Mereka sehat, tidak sakit, tapi penuh dengan apa? Pengeluhan. Mereka mulai mengeluh dengan hari-hari ini. Padahal apa? Tuhan itu adil. Yaitu mereka yang kelihatan diberkati secara materi, padahal dalam keluarga mereka penuh dengan sakit-sakitan. Tuhan tidak tahu. Orang yang Tuhan so kasih sehat-sehat, damai sejahtera, sukacita. Orang so kasih pekerjaan, tapi masih mengeluh, selalu mengeluh, panas mengeluh, gitu. Ada pekerjaan mengeluh, rasa lelah. Yang ada pekerjaan mengeluh, yang ada pekerjaan, yang ada penghasilan, gitu. Kalian seperti itu, pengeluhan yang selalu datang dalam grup kehidupan. Orang kadang apa? Berada pada posisi yang selalu salah. Tapi kalau orang berjalan dengan kebenaran firman Tuhan, Tuhan tidak akan bikin salah. Yo. Amin.
Paulus bilang apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Yesus juga bilang, mengucap syukurlah. Berbahagialah engkau yang miskin. Berbahagialah engkau yang susah hati. Karena engkau sebenarnya apa? Engkau adalah orang yang kaya. Hari-hari ini, masalah apapun yang tidak terjadi, yang menjadi perbedaan pendapat dari istri, dari suami, dari anak, sehingga mulai terjadi perpecahan, mulai terjadi permasalahan yang singkat, yang sepele, yang kecil, tetapi tidak sedikit menimbulkan masalah yang besar bagi kehidupan keluarga Kristen hari ini. Istri mulai mengeluh, ini kok kurang, tapi semennya sudah kau beli, tapi sepatu sudah kau ganti, tapi badan, gitu, tapi minyak itu ganti ke, oh, tapi lin, gitu, apalagi, tapi anting-anting lain, aduh, coba ganti, begitu. HP dipakai Samsung, udah coba ganti sedikit. Mulai terjadi pengeluhan. Nah, perbedaan. Yesus melemparkan kebenaran agar supaya apa? Setiap orang yang berpegang pada kebenaran, dia akan hidup dengan Tuhan. Setiap orang yang berpegang pada kebenaran, dia akan berjalan dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan damai sejahtera, sehingga yang ada yang namanya sakit-sakit. Itu mengeluh sakit, mengeluh kekurangan mungkin masih bisa ditoleransi, tapi kalau sakit sudah akan ada banyak anggaran yang bisa keluar. Ya, kalau cuma beli semaker itu tidak masalah. Kalau cuma beli casing HP, kalau cuma beli HP baru mungkin tidak masalah. Tapi kalau orang sakit-sakit, itu orang tidak bisa bayar. Di rumah sakit sana mungkin sekurang tolak itu orang sakit. Tapi tidak terjadi di dalam tempat ini. Tapi kalau hal itu terjadi dalam kehidupan saudara, kita hanya jadi batu gosong, jadi batu sandungan bagi orang lain. Kita hanya melihat kebenaran kita dan kita tidak pernah melihat kebenaran orang lain. Kita justru apa? Jadi orang yang apa? Bukan semakin naik, tapi sama dengan batu gosong semakin apa? Habis. Itu kelihatan bermanfaat, tapi semakin habis. Nah, sebaiknya kita jadi orang yang siap dia asap. Amin. Jadi orang tidak ada doa, hanya mengucap syukur. Gitu. Mengucap syukur. Nah, perhatikan, saya akan bacakan firman Tuhan yang kita baca tadi. Yesus bilang begini, bumi dan betapa aku harap api itu telah menyala. Api merupakan sesuatu yang dapat menghanguskan benda satu dengan yang lainnya. Api kecil bisa membakar hutan yang begitu lebat, begitu besar. Api kecil dapat menimbulkan masalah yang begitu besar, sehingga apa? Terkadang tidak mampu untuk dapat dibendung atau dapat ditahan. Nah, Yesus bilang dia akan melemparkan api ke bumi ini, dan dia berharap api itu telah menyala. Gitu? Api melambangkan suatu masalah, suatu persoalan yang mampu membakar kita, yang mampu mengikis kita, yang mampu menimbulkan kita atau kemurnian kita, yang pada akhirnya sehingga Yesus mendapati kita. Kalau kita baca di dalam kitab Matius 10, di saat Yesus melihat bahwa kita betul-betul murni, kita betul-betul siap, seperti seorang tuan yang datang, para pelayan-pelayannya sudah siap. Demikian juga yang diharapkan dalam kehidupan kita. Di saat kita menerima api itu, yang setiap saat mengikis kita, dan kita tetap menetapkan hati kita untuk memiliki iman percaya kepada Yesus, maka satu ketika dia datang, Alkitab berkata apa? Dia akan mengangkat kita bersama-sama dengan dia. Katakan amin. Apa sih
si api itu yang akan semakin punya iman yang kokoh, yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan akan semakin diberikan semangat, diberikan apa? Kepercayaan yang sungguh. Tetapi orang yang tidak bersandar dan berharap pada Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, hari-hari ini mulai lari dari Tuhan, mulai menyangkal Yesus. Aduh, susah sekali. Waktu kita dengan Tuhan, aduh susah sekali. Ada saja masalah, ada saja persoalan, ada saja pergumulan. Padahal apa? Yesus bilang, setiap saat aku ada, kapanpun dimanapun aku ada. Mari, aku hanya sejauh doa, hanya sejauh ucapan, hanya sejauh perkataan. Tapi terkadang orang-orang Kristen yang sadar itu, yang tidak mengerti itu, yang tidak tahu itu. Sehingga apa? Orang mulai merasa Tuhan itu jauh, merasa Tuhan itu dia tidak tolong orang. Tangan Tuhan itu terlalu pendek untuk mengangkat orang. Karena seperti itu, tidak heran ada banyak artis-artis. Orang mereka lebih cenderung hidup dalam apa? Pesta pora. Ya, hura-hura. Dan kelihatannya secara ekonomi berarti itulah keadilan Tuhan. Yaitu sekalipun kasihan orang semuanya ke Tuhan, tapi secara materi Tuhan tetap apa? Mengambil benar. Tapi ingat, Yesus bilang berbicara mengenai kerajaan surga bukan soal makan dan apa? Bukan masalah popularitas, bukan masalah jabatan, bukan masalah nanti makan minum, bukan masalah itu. Masalah apa? Hati, masalah damai sejahtera, masalah kehidupan kita pada akhirnya. Itu yang menjadi masalah. Orang hidup kaya, punya semua, kita bilang apa? Punya semua yang ada di dalam dunia ini. Tapi pada hakikat kehidupan orang apa? Mati, sia-sia. Amin. Sia-sia. Pada hakikatnya orang harus terjerumus dalam apa? Api. Sia-sia. Tapi Yesus bilang, orang yang bersandar berharap kepada Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, dia tetap hidup. Jadi Anda melihat masalah yang Anda hadapi hari-hari ini, persoalan yang Anda hadapi hari-hari ini, ingat baik, kita akan terima segala sesuatu yang baik, dan kita tidak akan pernah kekurangan satu pun yang baik dari Tuhan. Karena apa? Tuhan kita adil. Amin. Tuhan kita hebat, Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita hidup, Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Rumit masalahmu, sukar persoalanmu hari-hari ini tidak sebanding dengan kebaikan Tuhan yang akan engkau terima pada akhirnya. Katakan amin. Jadi biarkan masalah itu terjadi, persoalan itu terjadi. Hadapi dengan apa? Iman, percaya kepada Tuhan. Di saat ini engkau melihat hari-hari ini sedang gencar terjadi peperangan, maka persoalan apapun, masalah apapun, pergumulan apapun dapat kita lewati. Katakan amin. Jadi kita membutuhkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Lewat kebenaran firman Tuhan yang selalu kita dengar setiap minggu, setiap ibadah, setiap pagi kita membaca kebenaran firman Tuhan. Maka kita senantiasa akan dikuatkan. Saat kita menyembah Tuhan, saat kita memuji Tuhan, kita akan diberikan kekuatan dari Tuhan. Dan sukacita, damai sejahtera, bahkan keberkatan Tuhan itu harus kita alami, harus kita terima dari Tuhan. Nah, kita baca selanjutnya. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya, laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibunya melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Saudari dulu kita kenal itu Kristen. Saudari dulu Tuhan datang. Sampai hari ini ada datang Tuhan. Gitu. Terlalu banyak buang waktu. Bikin apa semua memuji Tuhan? Mau bikin apa semua menyembah Tuhan? Mau bikin apa semua? Mau apa?
mau baca firman Tuhan, mau bikin apa soal penginjilan, mau bikin apa soal menyampaikan firman. Tuhan yang mau datang. Sisi lain, anak-anak apa? Lebih senang dengan game, gitu. Lebih senang dengan game. Main game. Orang tua suruh, oh mama begini, papa begini. Gitu. Kita tidak lagi menjadi garam, kita tidak lagi menjadi terang dunia. Tapi apa? Kita dipengaruhi oleh dunia. Kita dipengaruhi oleh lingkungan kita. Kita mulai berpesta pora, mulai santai-santai. Kita mulai tidak mengingat apa itu kedatangan Yesus, apa itu hari Tuhan. Kita tidak mulai ingat lagi. Kita lupa. Taman panggil dance, oke, kita santai-santai. Kita berpesta saja, lupakan yang lain, ya, lupakan Tuhan. Nah, kita hari ini ada di panggung, kita mulai bergoyang. Apa? TikTok. Main TikTok. Mulai TikTok. Tuh, di muka kamera goyang-goyang. Waktu di gereja. Aduh. Jadi di muka, dia ke belakang. Tuh ada kata, ada memuji Tuhan. Haleluya, melompat-lompat. Dia begini. Maka saat di rumah, ada HP mulai goyang. Iya kan? Nah, zaman sekarang terjadi pertentangan antara anak, pemahaman anak lebih ke gamers, pemahaman anak lebih ke TikTok, pemahaman orang tua lebih ke apa? Berpesta pora, santai-santai, hura-hura, menikmati DP hasil yang Tuhan beri. Harusnya memuliakan Tuhan, harusnya memuji Tuhan, harusnya meninggikan Tuhan. Tapi tidak demikian. Dia pakai cuma apa? Dia undang dari taman-taman. Masih orang pesta pora. Di sini ada minuman, ya tuh. Di sini ada bir, di sini ada minuman. Ini. Wah, dia mulai tarik perhatian. Kenapa? Karena kita sudah bukan jadi garam lagi, sudah bukan jadi terang lagi, tapi kita sudah dipengaruhi oleh dunia ini. Nah, tidak demikian di tempat ini, saudara. Anda di tempat ini adalah orang-orang yang diberkati, katakan amin. Anda di tempat ini adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, katakan amin. Anda di tempat ini adalah orang-orang yang selalu berpegang dan selalu berharap bersandar kepada Tuhan, katakan amin. Tapi satu ketika jangan kita terlena dengan keberadaan kita hari-hari ini. Tapi mulai kita bangkitkan semangat kita mulai bangkitkan iman kita, bakar kerohanian kita, bakar semangat mula-mula kita untuk supaya apa? Semakin hari, semakin kita dimurnikan oleh Tuhan. Semakin hari kita menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh promosi kepada orang lain untuk menjadi orang yang sempurna. Tapi apa? Kita cukup diam di dalam rumah Tuhan, cukup diam di dalam kamar dan memanggil nama Tuhan. Engkau akan melihat banyak hal yang tidak mungkin bagimu, tapi di dalam Tuhan segala sesuatu menjadi mungkin. Amin. Masalah-masalah yang kau hadapi hari-hari ini itu tidak seberapa dengan segala sesuatu yang Tuhan sudah persiapkan dalam hidupmu, dalam kehidupan rumah tanggamu, dalam kehidupan keluargamu, dalam kehidupan masa depanmu sebagai anak-anak muda. Jangan terpengaruh. Gitu. Kalau cowok kasih putus, bersyukur. Cewek kasih putus, mengucap syukur. Gitu. Tapi jangan sampai kita yang kasih putus, tapi istri tapi suami. Hari-hari ini Tuhan ingin apa? Supaya kita berpegang teguh dalam iman kita. Kepercayaan kita bukan dilihat dari apa yang kita sampaikan, amin, tapi apa yang harus kita kerjakan dalam Tuhan. Mari melangkah, mari berjalan, mari bersama-sama sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang memiliki iman di dalam Tuhan. Ingat baik, Tuhan sangat mengasihi kita. Amin. Mari katakan sambil kiri kananmu, Tuhan sangat mengasihi. Tuhan sangat mengasihimu. Tuhan sangat mengasihi kita semua. Amin. Ingat hari-hari ini, seperti beberapa tahun yang lalu saya pernah katakan hari-hari terakhir, dan hari ini juga saya mau katakan hari ini adalah hari-hari terakhir.
Saudara nonton berita, toh kemarin baru cuma dengar Rusia di Ukraina, sekarang turun dia di belakang Rusia, so ada negara-negara lain, dan di belakang Rusia biar firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.